Oke, kembali lagi dengan kami di Hasan Workshop dengan saya Aaron di sini. Kali ini seperti janji saya pada video sebelumnya, saya akan buatkan video tutorial gimana sih cara menyimpan settingan yang ada di ECU ke dalam remote. Dan settingan itu apa aja yang paling penting kita simpan dan bagaimana cara kita mengirim settingan itu setelah kita simpan ke remote ke ECU kembali. Nah, di sini saya akan buatkan video tutorialnya. Dan di sini saya akan berikan tips apa saja yang paling penting kita simpan dan bagaimana cara kita menyimpannya. Jadi langsung aja nih ke tutorialnya. Nah, di sini kita kunci kontak on dulu, kemudian di sini setelah connect maka akan muncul seperti ini di remote. Nah, setelah itu kita tekan tombol set dan juga atau fuel dan juga limit. Ini tekan tombol bersamaan maka akan muncul seperti ini. Kemudian kita tekan enter karena yang kita setting adalah ecujukan, maka yang dipilih di remote adalah ecujukannya juga. Ini kita oke, kemudian kita pilih ke bawah nih. Di sini maka akan ada tulisan seperti ini. Nah, get map ECU to remote, dan di sini ada tulisan send map remote to ECU. Nah, jadi kita akan menyimpan dulu nih settingan yang ada di ECU ke remote. Jadi caranya tinggal kita pilih nih untuk nomor 10 atau get map, kita tekan enter. Nah, di sini nih intinya. Jadi mana aja nih yang paling penting ya kita simpan. Jadi di sini saya berikan tips 3 yang paling penting. Pertama, data fuel, data ignition timing, dan juga base mapnya. Terutama ada pada base map dan juga fuelnya. Jadi caranya cukup gampang nih. Pertama di sini teman-teman enter. Nah, di sini kan ECU-nya berada di core 2. Nah, remote-nya core 1 atau memori 1. Jadi untuk remote ini teman-teman bisa pilih nih. Di sini kalau nggak salah ada 5 memori. Di sini ada berapa memori nih? Data sampai 25 memori. Jadi teman-teman bisa simpan nih di mana aja. Jadi di sini saya contohkan nih. Jadi untuk settingan ECU yang ada di core 2 atau memori 2 saya akan simpan pada remote yang core 2 juga nih. Jadi tinggal saya enter. Nah, ini ECU core 2, remote core 2. Simpan fuelnya, tekan tombol shift. Maka dia akan mulai menyimpan. Nah, ini untuk data fuel yang ada pada ECU sudah disimpan ke remote. Nah, begitupun untuk ignition timing, di sini kita tekan enter. ECU core 2 disimpan remote memori berapa? Tadi kita taruh di memori 2. Jadi kita taruh juga di memori 2. Jadi tinggal kita save. Nah, ini sudah mulai kesimpan. Begitupun untuk data injector timing. Sebenarnya ini bisa teman-teman simpan atau tidak. Tapi yang paling penting adalah yang ada di base map. Nah, ini base mapnya teman-teman enter. Tadi ECU memori 2, remote di memori 2 juga. Ini teman-teman save. Nah, ini settingan ECU-nya ini sudah tersimpan nih. Nah, untuk ignition timing apabila teman-teman mau simpan juga boleh. Teman-teman tinggal enter, pilih enter lagi, pilih memori 2, tekan tombol atas, kemudian tekan tombol shift. Maka settingan yang ada pada ECU ini sudah tersimpan pada remote. Nah, untuk yang paling penting disimpan adalah fuel, data ignition timing, dan juga base map. Untuk injector timing teman-teman bisa simpan atau tidak, itu bebas. Tapi untuk yang ketiga data ini saya bisa katakan wajib. Nah, ini bisa kita bilang ini sudah tersimpan. Nah, simpan dan gimana sih caranya untuk mengirim settingan yang ada di remote tadi yang sudah kita simpan ke dalam ECU-nya? Caranya cukup gampang juga. Jadi teman-teman tekan tombol fuel dan juga limit secara bersamaan. Kemudian tekan tombol yang memilih ecujukan. Nah, di sini kita pilih nih nomor 11 atau yang send map. Nah, ini send map remote to ECU. Jadi tekan teman-teman tinggal enter. Nah, pilih nih data mana yang perlu atau yang mau teman-teman kirim. Tadi kan kita simpannya di memori 2 semua. Jadi di sini data fuelnya kita enter. Nah, remote-nya nih kita nomor berapa? Remote 2. ECU-nya ke core berapa? Core 1 atau core 2. Apabila teman-teman menyimpannya fuelnya di memori 3, teman-teman bisa pilih. Tapi kebetulan tadi kita nyimpannya di memori 2. Jadi tinggal kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa pilih nih, kirim ke memori 1, core 1 atau core 2. Tadi kita kirim ke core 2 aja nih, kita balikan seperti semula. Kita tekan tombol shift. Nah, jadi settingan fuel yang ada di remote akan terkirim ke ECU. Begitupun untuk data ignition timingnya, tinggal kita enter. Remote tadi kita simpan di memori 2 dan kita akan kirim ke ECU di memori 2. Dan tinggal kita save, maka langsung terkirim. Nah, begitupun nih untuk data base mapnya, tinggal di enter. Dan kita tekan tombol shift saja langsung. Nah, untuk injector timing
itu bisa kita send map atau tidak, itu bebas. Nah ini dia nih Wed, bagaimana cara menyimpan settingan yang ada di jujukan dan juga remote. Nah cara ini juga bisa teman-teman aplikasikan untuk membuktikan apakah settingan ECU itu berubah atau tidak. Jadi di Star Workshop biasanya saya menggunakan cara seperti ini. Jadi settingan motor yang sudah saya kerjakan, saya simpan semuanya. Kemudian ketika ada komplain nih, settingan ECU saya kok berubah mas. Nah teman-teman bisa bawa balik. Kemudian kita buka sama-sama, kita lihatkan. Atau teman-teman gini, ketika setelah setting, teman-teman bilang, mas boleh minta nggak data settingan ECU motor saya? Boleh. Saya akan kasih. Jadi sewaktu-waktu ketika teman-teman ngerasa motornya tidak pernah diapa-apain gitu kan. Terus kok berubah ya settingan ECU? Kita buka sama-sama. Apakah ada data atau angka yang berubah atau tidak. Karena biasanya teman-teman yang komplain seperti itu setelah saya bukakan settingan ECU-nya, itu mereka langsung bingung, kok bisa ya mas settingan ECU saya berubah. Padahal ketika dicek itu settingan masih normal. Nah itu biasanya terjadi karena dari kondisi dari motor itu yang mungkin butuh diservis atau butuh perawatan lainnya. Jadi tidak melulu setiap ada perubahan pada motor, mentang-mentang pasang ECU juga langsung menyalahkan ECU-nya. Jadi sebaiknya dicek bertahap dulu apa penyebab dari yang teman-teman katakan settingan ECU itu berubah. Karena selama ini saya pernah buktikan dengan cara seperti ini. Jadi teman-teman yang komplain seperti itu selalu saya terima, selalu datang ke bengkel dan kita bisa buktikan sama-sama. Terutama apabila settingnya itu di bengkel kita sebelumnya. Oke, ini dia nih. Tadi saya sudah buatkan video tutorialnya gimana cara menyimpan settingan ECU yang ada pada jujukan ini, jujukan 5 plus ataupun jujukan 5 biasa juga bisa. Dan bagaimana cara mengirimnya pun sudah saya berikan tutorialnya. Oke, semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih. Dan semoga video ini bisa menjadi bahan belajar teman-teman nih untuk menyimpan atau memilih settingan yang terbaik pada motornya. Oke, semoga video bermanfaat.